wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu kan? Nah, hari ini kita akan belajar dengan Ibu Vera. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema kedua, dan pembelajaran ke-1. Nah, di subtema ke-1 kita telah membahas mengenai iklan, zat murni, dan zat campuran. Ada yang masih ingat iklan itu apa? Iklan merupakan suatu cara untuk menawarkan barang atau jasa dengan menggunakan media. Ada yang media cetak dan ada yang media elektronik. Di subtema ke-1 kita telah membahas mengenai media cetak, yaitu ada koran dan majalah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik dari media iklan elektronik. Yang kedua yaitu untuk menyimpulkan berbagai jenis media iklan elektronik. Dan yang ketiga yaitu untuk mengklasifikasi antara zat murni dan zat campuran. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan perbedaan antara zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai iklan dalam media elektronik, zat campuran, zat murni, dan zat campuran homogen, serta zat campuran heterogen. Sebelumnya Ibu mau tanya, di sini ada yang pernah melihat iklan di televisi? Ada berbagai jenis iklan di televisi. Ada yang bisa menunjukkan satu contohnya? Ya, betul. Ada iklan minuman, iklan makanan, serta iklan dalam menawarkan jasa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis iklan dalam media elektronik. Iklan dalam media elektronik ada berbagai jenis macam. Tadi sudah disebutkan contohnya, yaitu dalam televisi. Ada yang tahu lagi selain di televisi di mana lagi? Ya, ada di radio dan ada di internet. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Karena iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Selanjutnya adalah televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Sehingga karakteristik dari iklan di televisi yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Dan yang terakhir adalah iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat, dan sekaligus dapat didengar dan dapat dilihat. Iklan internet muncul sesuai dengan perkembangan teknologi. Melalui iklan di internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, tadi kalian sudah mengetahui kan jenis-jenis dari iklan dalam media elektronik. Ada televisi, radio, dan iklan di internet. Mana iklan yang paling kalian sering lihat atau kalian sering dengar? Televisi kah? Radio kah? Atau internet? Nah, tadi kalian sudah paham kan mengenai karakteristik dari jenis-jenis dalam media iklan elektronik. Untuk lebih paham, Ibu akan menampilkan contoh dari media iklan elektronik. Yang pertama, iklan elektronik dalam radio. Contohnya yaitu, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak! Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. yang kedua, contoh dalam media iklan elektronik televisi, yaitu Teh Gelas, buat lo yang punya selera cool, gaya cool, aksi cool, karya cool, inovasi cool, ide cool, fashion cool, mainan cool.
kreasi cool. Playlist cool. Teh gelas dengan rasa yang cool. Teh gelas Cool Labs, buat yang cool. Dan yang ketiga, contoh dari media iklan internet, yaitu Nah, kalian sudah paham bukan mengenai contoh dan karakteristik dari jenis-jenis media iklan elektronik? Nah, sekarang Ibu memiliki contoh iklan dalam minuman. Ada minuman yang bening dan ada minuman yang berasa. Dari kedua minuman ini, mana yang pernah kalian lihat iklannya di televisi? Kanan atau kiri? Sekarang, dari kedua minuman ini, manakah minuman yang termasuk zat campuran dan manakah minuman yang termasuk zat murni? Ada yang tahu? Kan sebelumnya kita telah membahas zat campuran dan zat murni. Ya, kalian betul. Minuman yang termasuk zat murni adalah minuman bening ini. Dan minuman yang termasuk zat campuran adalah minuman teh ini. Jadi, kalian telah mengetahui manakah minuman dari kedua ini yang termasuk zat murni dan manakah yang termasuk zat campuran. Kenapa minuman ini disebut zat murni? Karena minuman ini zat penyusunnya hanya satu, yaitu berupa senyawa. Sedangkan minuman ini zat penyusunnya kedua, ada air dan campuran berasa. Kenapa disebut zat murni? Karena zat penyusunnya hanya satu. Zat murni dibagi menjadi dua, antara unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat kimia tidak dapat dibagi lagi, walaupun menjadi sederhana. Contohnya yaitu ada emas, perak, dan besi. Untuk senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri dari unsur. Contohnya yaitu ada air, gula, dan garam. Sedangkan zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, zat campuran ini bersifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen merupakan zat campuran yang dapat tercampur secara merata. Contohnya yaitu campuran sirup dan campuran air garam. Sedangkan zat campuran heterogen merupakan zat campuran yang tidak dapat menyatu secara merata. Contohnya campuran kopi maupun campuran air tanah. Nah, untuk membuktikan antara zat campuran heterogen dan zat campuran homogen, kita akan melakukan percobaan, yaitu membedakan mana yang termasuk zat campuran homogen dan mana yang termasuk zat campuran heterogen. Untuk lebih jelas, mari kita lihat percobaan berikut ini. Nah, untuk melakukan percobaan, marilah siapkan 4 buah gelas berisi air, garam, gula, tanah, dan kopi. Serta jangan lupa sendok. Langkah-langkahnya yang pertama, dalam gelas yang pertama masukkan 2 sendok gula, jangan lupa diaduk. Gelas yang kedua masukkan 2 sendok garam, diaduk. Dalam gelas yang ketiga masukkan 2 sendok kopi, diaduk jangan lupa. Dan gelas yang terakhir masukkan 2 sendok tanah. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan 4 buah gelas berikut. Gelas yang termasuk zat campuran homogen yaitu campuran garam dan campuran gula. Kenapa? Karena zat campuran dalam garam dan gula tidak merubah warna air dan tidak menghasilkan endapan, sehingga disebut zat campuran homogen, yaitu dapat mencampur secara merata.
Sedangkan zat campuran heterogen yaitu air campuran dengan tanah dan air campuran dengan kopi. Kenapa? Karena merubah warna dan menghasilkan endapan sehingga tidak dapat mencampur secara merata. Nah, kalian dapat membedakan mana yang termasuk zat campuran homogen dan mana yang termasuk zat campuran heterogen. Untuk lebih jelas, kalian dapat melakukan percobaan di rumah bersama orang tua kalian ya. Nah, pembelajaran telah selesai. Sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan bersama-sama mengenai materi yang telah dibahas. Pertama, kita telah membahas mengenai jenis-jenis iklan dalam media elektronik. Ada apa saja? Ada radio, televisi, dan internet. Nah, karakteristik dari radio yaitu menggunakan suara atau audio. Sedangkan karakteristik dari televisi yaitu dapat dilihat, didengar secara bersamaan. Sedangkan internet yaitu ada yang hanya dapat dilihat, hanya dapat didengar, ataupun dapat dilihat dan dapat didengar. Nah, kita juga telah membahas mengenai zat murni, yaitu contohnya adalah yang unsur itu ada emas, besi, dan perak. Sedangkan senyawa yaitu garam, air, dan gula. Kita pun telah membahas mengenai zat campuran. Nah, zat campuran itu penyusunnya terdiri dari 2 atau lebih. Zat campuran dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya, yaitu zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Zat campuran homogen yaitu contohnya tadi dalam percobaan adalah campuran air garam dan campuran air gula. Sedangkan zat campuran heterogen yaitu zat campuran yang tidak dapat dicampur menjadi rata, yaitu contohnya campuran air kopi dan campuran air dengan tanah. Dari materi yang telah dibahas tadi, ada yang sulit? Jangan lupa ya, di rumah kalian harus lebih semangat lagi untuk membahas materi yang telah dipelajari hari ini. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai materi yang telah kita bahas tadi, Ibu akan menampilkan soal. Jangan lupa kalian kerjakan dan jawab dengan benar ya. Berhentikan dulu video ini sebentar, kemudian kalian kerjakan soal berikut ini. Bagaimana? Mudah bukan? Soal tersebut merupakan pembahasan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, karena waktu juga yang memisahkan kita, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.